Saya Ajeng Anindya Putri, NIM belakang 194. Nama saya Delvina Aurelia, NIM belakang 221. Saya Safira Nurulita Ramadanti, NIM belakang 204. Saya Abdul Aziz, NIM belakang 178, kelompok 6, mata kuliah Kewarganegaraan. Saya akan menjelaskan tentang identitas nasional. Nah, identitas nasional adalah suatu jati diri dari suatu bangsa, yang artinya jati diri tersebut merupakan milik suatu bangsa dan berbeda dengan bangsa lainnya. Dalam garis besarnya, identitas nasional merupakan suatu jati diri yang tidak hanya mengacu pada individu tertentu, namun juga berlaku untuk suatu kelompok, organisasi, maupun negara. Kata identitas sendiri berasal dari kata identity, yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, ciri khas, jati diri pada perorangan atau suatu kelompok tertentu yang bisa membedakan dengan orang lain atau kelompok lainnya. Sedangkan, kata nasional merupakan gambaran akan identitas yang melekat pada diri seseorang atau suatu kelompok tertentu atau organisasi yang lebih besar berdasarkan kesamaan fisik, budaya, ragam bahasa, sejarah, cita-cita, serta tujuan. Dari pengertian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa identitas nasional adalah suatu kumpulan dari nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada macam-macam aspek kehidupan, baik dari ratusan suku atau budaya yang ada dihimpun menjadi satu kesatuan, seperti di Indonesia, di mana identitas nasional Indonesia sendiri mengacu pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, kita akan membahas unsur pembentuk identitas nasional. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Identitas nasional bersifat buatan karena identitas nasional dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitas mereka. Dan bersifat sekunder karena identitas nasional lahir setelah adanya identitas kesukubangsaan yang sudah dimiliki oleh warga negara. Unsur-unsur pembentuk identitas, yaitu yang pertama adalah suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang bersifat ada sejak lahir. Di Indonesia, terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis hingga 300 dialek bangsa. Yang kedua, ada agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis, di mana keragaman agama di dalamnya hidup rukun berdampingan. Agama yang ada di Indonesia adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga, kebudayaan. Kebudayaan adalah kebiasaan atau pengetahuan manusia yang digunakan sebagai makhluk sosial dalam memahami dan menafsirkan lingkungan yang dihadapinya. Yang keempat dan terakhir adalah bahasa. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas sebagai media interaksi antar sesama manusia. Dari unsur-unsur di atas dapat dirumuskan bahwa identitas nasional Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, identitas fundamental, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara, dan ideologi negara. Yang kedua, identitas instrumental, yang berisi Undang-Undang Dasar 1945 dan tata perundangannya, bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang terakhir, identitas alamiah, meliputi negara kepulauan, pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, dan agama, serta kepercayaan. Identitas nasional Indonesia adalah ciri-ciri yang membedakan negara Indonesia dengan negara lainnya yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 ayat 35 sampai 36C. Identitas nasional Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Yang kedua, bendera negara Indonesia, yaitu Sang Merah Putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian yang keempat, lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Kemudian yang kelima, semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang keenam, dasar falsafah, yaitu Pancasila. Yang ketujuh, Konstitusi Undang-Undang 1945. Yang kedelapan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kemudian yang kesembilan, konsep wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, kebudayaan daerah dan diterima sebagai kebudayaan nasional. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya keberagaman identitas nasional itulah yang menjadikan Indonesia istimewa, di mana masyarakat hidup rukun berdampingan tanpa ada perselisihan dan dengan hamparan alam yang melengkapi semuanya. Wawasan yang dianut bangsa Indonesia adalah wawasan kebangsaan yang berlandaskan Pancasila. Pancasila merupakan konsep kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa, pikiran yang terdalam, dan gagasan dari suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang baik. Pandangan hidup suatu bangsa adalah suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya. Karena itu, pandangan hidup suatu bangsa merupakan masalah yang sangat asasi bagi kekokohan bangsa dan kelestarian suatu bangsa.
Identitas nasional ini berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Implementasi identitas ini mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Implementasi ini dimulai secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan berbagai nilai Pancasila. Sekian dari kelompok 6, terima kasih.